Shalom Pak Surif. Salam. Wah, selamat datang di studio tercinta ini. Ini pertama kali ya? Iya, pertama kali. Dulu rasanya pernah ke sini, tapi dulu pernah kelihatannya nggak seperti ini. Iya, dan Iya. waktu itu pasti waktu kesini nggak ada gelas itu tuh di situ tuh, nggak ada. Iya. Pasti nggak dikasih kopi kan ya? Nah, welcome Pak Surif di Iya. studio Berkat Hidup. Nah, hari ini di dalam program Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Oke. Ya, pertama-tama thank you banget Pak Surif Ya. di tengah-tengah segala kesibukan bersedia nih untuk nemenin saya ngopi nih, ngobrol seputar teologi begitu ya. Oke, Pak Surif, kita akan ngobrol-ngobrol sama-sama lebih lanjut nih ya. Ya, Nah, oke. sebelum kita melanjutkan obrolan kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan ya. Oke, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh bersama-sama akan berbicara tentang sebuah topik yang penting bagi iman kami sebagai orang Kristen. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati obrolan kami berdua. Kami rindu setiap kami boleh belajar bersama-sama. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang akan menyaksikan program ini. Kami rindu Tuhan juga memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak, kita akan sebentar lagi merayakan Natal, yaitu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam dunia ini, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ya. Nah, tentu peristiwa yang bersejarah ini tentu menjadi peristiwa yang spesial di seluruh dunia ini, begitu diketahui oleh semua orang pada umumnya. Tetapi bagi orang Kristen, tentu Natal itu menjadi momen yang sangat spesial. Ya, Iya. sangat spesial bagi orang Kristen karena apa? Karena orang-orang Kristen memahami bahwa di hari itu 2000 tahun yang lalu, di hari Natal itu Allah menjadi manusia. Begitu kan Pak, itu yang dipahami oleh orang Kristen, atau yang mungkin di dalam istilah teknisnya sering disebut dengan peristiwa inkarnasi itu Pak. Iya. Ya. Dan ini yang terus-menerus dikumandangkan biasanya menjelang Natal atau bahkan di perayaan-perayaan Natal dan bahkan sampai beberapa minggu setelahnya. Peristiwa inkarnasi, peristiwa Allah menjadi manusia, dan itulah yang dirayakan sebenarnya kan Pak oleh orang Kristen Iya, begitu ya. iya. Nah, peristiwa yang menurut saya ini wow begitu loh Pak. Allah menjadi manusia begitu ya. Kayaknya ini satu-satunya begitu. Nah, justru karena wow, karena satu-satunya, peristiwa inkarnasi ini kemudian juga menimbulkan, saya kira, tanda tanya yang besar sekali begitu Pak, bagi kita lah sebagai manusia secara umum begitu ya. Kok bisa gitu ya Pak ya? Kok bisa Allah itu kemudian menjadi manusia? Ya sebab kan begini Pak Suryo ya. Kita kan umumnya memahami begini, Allah ya Allah, manusia ya manusia. Manusia bukan Allah, Allah bukan manusia begitu ya. Nah, tetapi peristiwa inkarnasi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu yang kita peringati di setiap kali hari Natal bicara tentang Allah menjadi manusia. Nah, Pak Surif ini kan salah satu ekspertisnya adalah di dalam studi perjanjian baru nih Pak ya, di STH nih Pak. Boleh tolong bantu saya dan bantu saudara kita nih Pak sedikit mencoba memahami Allah menjadi manusia ini Pak. Iya. Mungkin berkenan dengan Natal dulu ya. Natal itu bahasa Inggris kita Christmas gitu Betul. ya. Nah, tapi memang tren di saat ini menjadikan Christmas itu sebagai universal holiday, ya. Ketika itu terjadi, apa yang saya amati bahwa Christ-nya hilang. Saya berapa tahun di Singapura gitu kan, Ya, ya. studi gitu ya. Betul, betul. Christmas after Christmas, lihat tambah lama tambah hilang. Karena nggak ada Christmasnya, Ya, ada ya. bintangnya, ada malaikatnya, sangat anak Natalnya tuh nggak ada. Iya, bayinya itu ya. Iya itu. Itu membuat tergelitik memang. Padahal
kalau tanpa Christ party itu bisa mess lah. Iya, betul. Dan itu yang terjadi itu yang terjadi bahwa tanpa Kristus memang Natal itu menjadi hanya pesta saja di akhir tahun Betul. tanpa pemaknaan yang mendalam. Itu sebabnya kita orang Kristen setiap kali mulai dari Advent yang minggu kemarin mulai betul. hati itu harus tertuju kepada pada Kristus sang bayi yang lahir di yang kita kenal sebagai hari Natal. Yes. Nah, itu. Nah, bagi mereka yang orang yang non Yahudi itu biasa-biasa saja. Gitu ya. Jadi bagi mereka normal-normal saja, Pak. Maksudnya peristiwa bahwa Allah itu menjadi manusia itu sesuatu yang karena dunianya kan politeistik politeistik worldview kayak gitu kita dari Tionghoa juga banyak itu dewa dari atas yang hebat sekali sampai yang kecil-kecil kalau mereka kalah jatuh turunlah ke dalam dunia gitu kalau di dunia banyak dewanya Yunani kayak gitu ya kita menemukan lah yang gitu ada manusia setengah dewa kalau dalam bahasa Yunani Herakles, kemudian dalam Romawisasi menjadi Hercules kayak gitu. Nah, itu banyak itu model seperti itu Nah, tetapi memang ketika kita tahu bahwa kekristenan itu berakar di dalam agama Yudais yaitu di mana agama Israel yang mengaku hanya satu Allah saja dan Allah itu merujuk kepada Yahweh YHWH ataupun Yehova tergantung cara melafalkan. Iya, betul. Nah, ini menjadi satu ini pertanyaan besar, pergumulan besar bagi orang Yahudi. Gimana ini bahwa Yahweh yang adalah satu-satunya Allah itu masuk dan menjelma menjadi manusia gitu. Betul. Dalam tradisi perjanjian lama kita mengenal ada yang seperti namanya teofani gitu. Teofani ada beberapa kisah di Kejadian ada gitu dan ini ada juga malaikat Tuhan ada sedikit tetapi Allah menampakkan diri gitu Pak Iya, menampakkan diri. Tapi ini sangat spesial. Kalau yang sangat spesial kelahiran Kristus itu sangat spesial karena dia lahir benar-benar sebagai bayi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia selama 30 tahun lebih dan mengerjakan satu karya yang luar biasa. Nah, ini yang sangat spesial betul. Dari kisah kelahiran yang berujung pada kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Nah, apakah apakah Allah bisa gitu menurut saya jawabannya pasti bisa kalau kita memahaminya di dalam konteks bahwa Allah inilah yang menciptakan segala sesuatu ini. Berarti segala sesuatu itu ada di dalam Allah Nah, ini yang sangat dengan kalau pada zaman dulu itu orang memahami dunia kosmologi pada zaman Paulus sebenarnya itu langit, bumi dan bawah bumi Tapi sejak zaman modern ini kosmologinya berbeda. Betul. Kosmologinya beda. Ada matahari, bulan, bintang, ada tata surya, ada galaksi dan ada banyak sekali galaksi. Kemudian berpikir universe ini, alam semesta ini sebesar apa gitu. Betul. Sampai sekarang para ilmuwan itu berdebat dan berspekulasi gitu. Apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas? Ada batasannya nggak? Berarti apa? Batasan secara ruang dan waktu. Nah, sekarang pergumulan zaman modern ini itu pertanyaan. Kalau saudara ke YouTube itu tanya itu panjang sekali ininya. Dengan ini. Apakah alam semesta ini terbatas? Kalau menurut saya sebagai ini bahwa alam semesta ini terbatas. Terbatas. Dia terbatas di dalam Allah. Karena Allah itu jauh lebih besar dan dunia itu diciptakan di dalam Dia. Betul. Nah,
kalau misalnya alam semesta itu tidak terbatas, maka konsekuensinya bahwa ya Allah dan dunia ini pada level yang sama. Betul. Gitu kan? Iya, ada situasi tertentu di mana mungkin Allah tidak bisa menguasai dunia ini karena levelnya sama. Kira-kira gitu kan ya Pak ya? Benar ya? Nah, tapi kita mempercaya bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam bahasa zaman bahasa kejadian kayak gitu. Pada zaman sekarang itu Allah menciptakan alam semesta ini bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, di dalam Dia. Nah, apakah Allah yang tidak terbatas ini dapat hadir ya di sebuah tata surya dan di sebuah planet yang sangat kecil gitu ya dan nah ini jadi kalau berbicara tentang capability ya seharusnya kita meyakini bahwa mengimani bahwa ya Allah mampu. Karena Dia yang menciptakan dunia ini, Dia memiliki segala kemampuan untuk melaksanakan keinginannya. Nah, yang jadi pertanyaan sebesar menurut saya lebih ini adalah untuk apa Dia melakukan itu? Saya menurut saya lebih pada apa? Apa yang membuat Dia mau melakukan ini? Karena universe ini, alam semesta ini luar biasa besarnya. Betul. Luar biasa besarnya. Tapi Iya. kenapa Dia matanya tertuju kepada bumi dan tertuju kepada satu bangsa yang kecil, Israel, dan Dia mau lahir di situ? Iya. Nah, sebelum sampai ke sana Pak Soduf, jadi kalau begitu bisa disimpulkan ya terkait tentang pertanyaan apakah bisa Allah itu menjadi manusia? Saya itu menangkap begini, nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru Pak ya. Jadi yang pertama, konsep bahwa Allah atau pribadi yang ilahi itu bisa menjelma menjadi manusia, ini bukan konsep yang baru, bukan konsep yang hanya satu-satunya dipercayai atau diimani oleh orang Kristen, tetapi sebenarnya di zaman dulu itu biasa sekali begitu Pak ya. Jadi itu kepercayaan yang umum lah ada di zaman dulu, khususnya orang-orang di zaman Yunani yang politeistik begitu Pak ya, berbicara tentang yang ilahi itu bisa saja memang menjelma menjadi manusia. Jadi berarti bisa disimpulkan banyak filmnya kan? Nah iya betul juga. Jadi artinya kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Kristen ini ini yang satu-satunya ini yang aneh sendiri begitu. Sebenarnya enggak begitu kan Pak ya. Tapi di dalam tradisi Judais yang monoteis ini menjadi suatu yang sangat menjadi pergumulan yang besar. Betul. Dan itu juga yang membedakan Pak ya, karena kita monoteisnya itu tadi kan ya. Nah, dan yang kedua tadi Pak Surif juga sudah menyampaikan bahwa kalau bicara soal kapasitas nih, jelas dong Allah bisa dong begitu ya, karena Allah itu lebih besar dari alam semesta. Alam semesta itu diciptakan di dalam Dia begitu ya. Jadi ketika Allah menjadi manusia ini bukan sesuatu yang illogical begitu ya, tidak masuk akal, tidak mungkin bisa terjadi, enggak, karena secara kapasitas Allah mampu untuk melakukan itu. Betul ya Pak ya, dua hal ini ya. Iya. Ya saya kira ini itu aja minimal apa yang ditunjukkan oleh Alkitab itu demikian. Betul. Dan saya kira dua hal tadi itu juga sebenarnya tidak bertentangan dengan logika pikir kita sebagai manusia kan Pak begitu ya. Bahwa bukan satu-satunya, ternyata juga ada kok yang punya keyakinan seperti itu meskipun ada perbedaannya. Dan kalau kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu menciptakan dunia ini, masa dia nggak bisa masuk dalam ciptaan, gitu loh ya. Yang memang agak beda lagi antara ini, kalau dalam dunia politeisnya Yunani gitu, manusia itu memungkinkan untuk menjadi Allah. Oh iya, itu yang membedakan juga ya. Kalau dia punya kemampuan, hikmat gitu, nah itu sampai suatu saat filsuf kayak gitu, bahkan kaisar-kaisar Romawi mengatakan itu sampai mereka kenal dengan apoteis pengangkatan kayak itu, diangkat setelah lihat itu dia layak maka didewakanlah dia. Bagi iman Yudais iman Israel, bahwa manusia itu pada dasarnya tetap manusia, tidak bisa melangkah ke ini. Jadi kalau dalam dunia politeis itu maka yang terjadi adalah antara dewa sama manusia
bukanlah spesies yang berbeda, Oke, ya, ya, ya. tetapi ranking yang berbeda. Oke, ya, ya, ya. Tetapi di dalam pemahaman iman Israel juga Ya. pemahaman Kristen, Ya. ya, spesies Allah itu Ya Allah. beda. Ya. Dia beda kategori dengan manusia. Manusia itu ciptaan, yang satu adalah pencipta. Betul, gitu. betul. Allah menjadi manusia itu bisa karena Ya. kapasitas Allah begitu ya. Ya. Tapi manusia menjadi Allah tidak, Ya, gitu kan Pak betul. ya. Iya, iya. Saya kira ini penegasan yang penting sekali. Itu one day kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol soal topik yang berkaitan dengan itu lagi Pak ya. supaya kita ngopi lagi Pak Surif. Nah, Pak Surif, pada waktu kita bicara soal peristiwa Allah menjadi manusia ya di dalam diri bayi Yesus begitu ya. Nah, di kalangan orang Kristen tentunya kita seringkali mengaitkannya dengan catatan Paulus di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7 begitu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, gitu ya. Nah, Pak Surif, ada satu frasa di dalam ayat yang tadi saya bacakan begitu ya, yang kayaknya itu agak sulit untuk dimengerti, sebab agak sulit untuk dibayangkan, Pak. Ya, mencoba membayangkannya dengan ya kemampuan pikiran kita sebagai manusia pada umumnya itu ya. Yaitu frasa Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya. Ya. Nah, kenapa pertanyaan ini diajukan kepada Pak Surif ya? Sekali lagi karena Pak Surif memang ekspertisnya, keahliannya adalah studi Perjanjian Baru, Biblika begitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan bahasa asli mungkin atau apapun begitu ya. Ini tapi yang jelas bagi pembaca secara awam ini agak sulit dimengerti, sulit dipahami, sulit dibayangkan. Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya. Nah, kan yang menjadi pertanyaan kan jadi seperti ini kan, Pak. Maksudnya apa begitu? Kan apa maksudnya Yesus mengosongkan diri? Dan apa sih sebenarnya yang dikosongkan dari diri Yesus itu kalau kita ngomong mengosongkan diri ini, Pak? Ya, anyway, perasaannya susah, Pak. Bantulah kami. Kenosis itu bukanlah dulu Yesus Allah, kemudian dia melepaskan status Allahnya. Enggak. Oke. Dia tetap Allah. Ya. Tetapi yang dia lepaskan apa? Rupa Allah. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita kenal dengan kabot Yahweh. Apa itu? Kemuliaan. Oke, kemuliaan. Glory. Glory Jadi, of God. Ya. ketika Yahweh menampakkan dirinya, orang tuh nggak bisa melihat wajah Allah kan? Oke. Tetapi orang tahu bahwa Allah itu hadir di kemahnya, di ininya, di gunungnya ketika Yesaya itu, yang mereka lihat adalah kabotnya, Ya, kemuliaannya, menandai bahwa dia lahir. Ya. Kalau saudara bertanya sama pendeta Andreas Himawan gitu ya, secara teologis ya, bahkan kemuliaan Allah itu juga adalah bentuk kenosis. Oke. Karena apa? Kalau tidak terbatas, dia tidak dapat diidentifikasi. Karena dia membataskan dirinya, maka orang bisa melihat. Oke. Ya? Begitu ketika ada rupa, berarti ada pembatasan diri. Yes. Ya, gitu kan? Saya menangkap nih, Pak. Nah, ini saya coba pakai bahasa saya, Pak. Kalau salah tolong dikoreksi begitu ya. Jadi pada waktu Allah itu ingin menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas. Pasti ada, dalam tanda kutip, ada cara begitu kan, Pak ya. Ada cara atau ya kita sebut saja misalnya wujud yang bisa ditangkap oleh manusia yang terbatas ini kan, Pak ya. Nah, entahkah itu bentuknya kemuliaan tadi, glory atau kabot itu, atau bentuknya seperti yang Yesus lakukan, pada dasarnya Allah itu membatasi dirinya dalam tanda kutip, betul ya, Pak ya, supaya bisa terjadi komunikasi. Betul, supaya manusia yang terbatas ini bisa nangkep begitu kan, Pak, bisa ngerti gitu ya. Iya itu. Nah, cuma memang pada kasusnya Yesus lebih lagi. Nah, lebih lagi ya. Karena apa? Rupa Allah itu berarti menunjukkan apa? Suatu kemuliaan, menunjukkan bahwa dia sosok yang memiliki otoritas yang besar, penguasa alam semesta, yang patut disembah, dimuliakan, ditaati, ya,
itu. Nah, sosok rupa hamba beda. Adalah sosok yang pada masa itu adalah masa orang yang status strata yang paling bawah. Oke, ya. Yang apa? Tidak dihargai pembicaraannya, mau ngomong apa. Ya. Dia itu seringkali bahkan ada satu sisi dianggap sebagai properti itu. Ya. Tugasnya adalah melayani tuannya. Melayani. Satu adalah kurios, satu adalah doulos, Tuan, hamba. Budak. Iya. Kemuliaan yang luar biasa dan kesederhanaan yang luar biasa. Ya. Dalam bahasa Yohanes, narasi Yohanes gitu ya. Walaupun gak se ekstrim yang ini, lebih moderat gitu. Yesus di malam perjamuan ya adalah sang guru melepaskan jubahnya. Ya. Begitu jubah karena hamba tidak memakai jubah. Melepaskan jubahnya, kemudian dia mulai sebagai hamba mencuci kaki murid-muridnya. Nah, itu bahasa yang lebih sederhana yaitu ya. Tapi dalam bahasa ini rupa Allah yang patut disembah, dimuliakan, kemudian ditanggalkan ya jubah kemuliaan tersebut ya. Tapi bukan status keilahiannya. Dia datang dalam bentuk manusia dan kata dalam rupa hamba itu berarti misi melayani. Yang saya dalam bahasanya anti-right itu ya. Salah satu sarjana perjanjian baru ya. Yang bilang the great scholar lah ya. Paulus meredefinisi konsep Allah. Nah, coba gimana coba? Ya, Allah ya yang pada saat terkenal adalah kekuatan. Ya. Kalau dalam bahasa PL itu Yahweh Sebaot ya, diterjemahkan Allah semesta alam. Jadi penuh kekuatan kemuliaan. Dia itu Allah itu patut disembah. Gak pernah terpikirkan bahwa ekspresi daripada ilahi itu selalu kabut, kemuliaan. Maka semua makhluk tuh sujud ya pada Allah. Tetapi ekspresi ilahi ternyata tidak hanya rupa Allah, tapi rupa hamba. Rupa hamba itu juga ekspresi ilahi ternyata di dalam Yesus Kristus. Betul. Ini yang menurut saya yang tidak pernah terpikir, ya, bahwa Allah itu memiliki hati melayani. Bahkan Yesus datang, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu kan suatu meredefinisi konsep Allah kan. Betul. Yang menurut saya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus itu. Nah, Pak Surif, apakah konsep ini maksudnya bahwa ekspresi Allah itu bukan hanya dalam bentuk kemuliaan Allah yang pokoknya membuat siapapun yang melihatnya itu pasti akan sujud menyembah, tetapi juga rupa hamba ini begitu kan, yang orang mungkin tidak akan sangka-sangka, tidak pikir begitu ya. Apakah ini unik Kristen, Pak Surif? Iya. Hanya ada di dalam Alkitab nih ya. Yang secara eksplisit dan sangat ditekankan itu. Wah, ini luar biasa gitu Pak ya. Iya. Betul. Jadi ini Paulus ini luar biasa sekali Pak Surif ya, untuk kemudian menjelaskan peristiwa Allah menjadi manusia ini menggunakan ungkapan-ungkapan yang ya tentunya sulit begitu, tapi ketika digali lebih dalam sebenarnya maknanya kaya sekali, dalam sekali begitu, dan uniquely Christian gitu kan Pak ya. Iya. Wah, nah Pak, dari tadi Pak Surif juga di awal sempat menyinggung begitu kan ya.
yang saya kira poin yang juga menarik dan penting sebenarnya adalah terlepas dari membicarakan Allah menjadi manusia, which is memang itu yang terjadi begitu ya dalam peristiwa sejarah. Lalu kemudian juga dikaitkan dengan ungkapan Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5-7 yang juga memang tidak gampang begitu ya. Tadi Pak Surius juga menyinggung soal untuk apa? Iya kan? Untuk apa Allah melakukan seperti itu begitu ya? Dan saya kira ini juga yang menjadi menjadi signifikansi daripada peristiwa itu sendiri begitu ya. Nah, khususnya buat kita yang sebentar lagi akan merayakan Natal nih Pak Surif, begitu kan ya. Tiap kali Natal, seperti tadi awal saya mengatakan atau kita sepakat bahwa kita membicarakan tentang Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus 2000 tahun yang lalu, itulah yang kita rayakan terus-menerus begitu ya. Nah, sebenarnya untuk apa? Apa pentingnya kita memahami inkarnasi Kristus itu bagi iman kita, Pak? Bagi iman kita apa itu, Pak? Ada dua kalau kita baca baca Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini ya. Tentu saja secara teologis kita perlu melihat bahwa kenosis itu tidak berhenti ketika Kristus mengambil rupa hamba. Ayat selanjutnya sebenarnya bahwa dalam rupanya sebagai manusia gitu ya, dalam bentuk manusia itu dia taat. Taat itu adalah karakter hamba. Ya, dia adalah taat. Kemudian dikatakan bahwa dia merendahkan dirinya dengan cara apa? Taat sampai mati disalibkan. Mati. Jadi ketaatan Kristus kepada rencana keselamatan Allah. Yang Allah desain ya. Dia setia. Dia taat. Dia merendahkan diri sampai di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Bagi umat Israel, orang yang mati tergantung itu adalah mengalami kutukan. Kutukan Allah terjadi. Bagi orang Romawi, ya kebetulan ini adalah kota Filipi adalah koloni Romawi ya. Itu orang Romawi itu sejahat-jahatnya, penjahat sebesar apapun tidak disalibkan. Pantang itu. Pantang menghukum orang dengan cara disalib gitu ya. Orang Romawi khusus ya. Eksklusif mereka ya. Ya, sebesar apapun dosanya enggak orang Romawi itu tidak layak dihukum mati. Ya. Nah, ada satu orang yang dihukum mati itu kemudian diributin oleh Cicero gitu ya. Diributin oleh Cicero dan menjadi standar lah gitu ya. Sebesar apapun kayak gitu. Karena itu adalah kematian yang sangat-sangat memalukan. Karena dia tergantung, kemudian dia telanjang. Kristus mati di atas kayu salib itu bagi Paulus itu kutukan bagi menurut bangsa Yahudi ya. Tapi benar kata Paulus itu menurut orang Yunani itu suatu hal yang foolish gitu ya. Suatu kebodohan. Bahkan ini hamba yang mati disalibkan itu adalah memang benar-benar sudah hamba yang paling bawahnya lagi itu. Itu. Tetapi inilah Kristus kita. Bagi orang Kristen, salib itu adalah kabar baik. Kabar baik. Karena itu adalah tanda cinta kasih Allah. Dan kita mengikuti Yesus yang ini, yang mati disalibkan, kemudian bangkit lagi. Jadi Natal itu tidak bisa terlepas daripada Jumat Agung dan Paskah. Ketiga serangkaian ini menjadi tiga event ini menjadi satu rangkaian yang menjadi kabar baik bagi kita. Kabar baik. Nah, apa implikasinya menurut saya? Yang dalam kita sebagai mengklaim diri sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, yang Tuhannya mati disalibkan untuk melayani manusia, untuk membuka jalan keselamatan. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Kalau pemimpin
banyak pemimpin dunia, kita lihat menandai kepemimpinannya dengan mengeksploitasi otoritasnya untuk kepentingan diri. Kita mengikuti Tuhan yang tidak demikian. Diri kita dipanggil untuk mengosongkan diri dan melayani. Hanya dengan demikian maka Natal dan hidup Kristus itu menjadi bermakna bagi kita. Dimanapun, kalau kita menghadirkan etos hidup Kristus itu, maka hidup kita tuh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Yesus yang mengosongkan dirinya, memberikan satu teladan, Terutama di malam perjamuan tuh Yesus memberikan teladan itu kan, dia membuka itu, dia cuci kaki muridnya, kemudian dia mengatakan, ya lakukanlah sebagaimana gurumu melakukan itu. Siapa yang mau jadi besar, hendaklah dia melayani, karena kita mengikuti Tuhan yang demikian. Ada banyak orang Kristen merasa bahwa kok susah sekali seperti itu. Dan Paulus melakukan itu. Paulus melakukan itu. Itu sebabnya dia berani ngomong seperti itu Kenapa? Saya lebih pikir-pikir kenapa. Tidak lain menurut saya ketika Paulus menyelami kasih dan anugerah Tuhan itu. Bahwa apa yang Yesus lakukan benar-benar menjadi sesuatu yang menghangatkan hidupnya, membuat hidupnya itu berarti. Sehingga apa? Sehingga dia dapat melakukan, jadi kerinduan jiwanya tuh seperti Kristus, bahwa dia mau merendahkan diri, mengosongkan diri untuk melayani, Betul. supaya orang itu ketika bersentuhan dengan hidupnya, orang lain tuh merasa diberkati gitu. Tapi saya lihat Paulus mau mengubah paradigma. Seringkali dalam diri kita kita mungkin merasa kita mungkin bukan yang terbesar, tapi kita nggak mau jadi yang terkecil. Itu problemnya. Gitu kan? Iya. Kesediaan kita untuk untuk membuka diri, untuk melihat kepentingan orang lain itu lebih dari kita. Bahwa untuk membuat dia itu bermakna. Ini satu hal yang sangat melekat pada diri Yesus. Dia ketemu sama banyak orang, dan dia membuat orang tersebut merasa dia itu ada maknanya di hadapan Tuhan. Ketemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur itu yang sudah nikah, kawin cerai berkali-kali. Orang lain nggak nganggap, tapi Kristus menganggap dia. Ketemu pemungut cukai, ketemu wanita pelacur, ketemu orang yang besar juga gitu Nikodemus, ketemu dan mereka merasa bahwa mereka bermakna di mata Tuhan. Nah, ini yang perlu kita hadirkan di dalam keseharian hidup kita. Betul. Iya, dan secara khusus di dalam rangka kita merayakan Natal ya Pak Surif ya, karena kapan lagi waktu yang paling tepat untuk kita bisa dengan sepenuh-penuhnya dan dengan sesungguh-sungguhnya meneladani Yesus, memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Wah, Pak Surif, thank you banget loh Pak untuk obrolan hari ini. Saya tahu ini topik yang sulit begitu ya, dan saya nggak tahu berapa banyak rambut putih bertambah karena saya minta ngobrolin soal hal ini begitu. Semoga nggak tambah banyak loh Pak ya. Kita berdoa Pak ya, kita mengakhiri obrolan kita hari ini. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah boleh kami pelajari bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan menyatakan kepada kami apa yang menjadi kebenaran daripada firman-Mu, menolong kami untuk memahami betapa besarnya kasih-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami mengingat kembali, merefleksikan kembali peristiwa inkarnasi Kristus ke dalam dunia ini yang kami peringati di hari Natal. Kami kembali melihat betapa Engkau mengasihi kami, dan biarlah ya Tuhan kasih-Mu yang besar itu
terus menolong menginspirasi kehidupan kami secara khusus orang-orang Kristen, supaya kami pun juga boleh hidup di dalam kasih Tuhan, mengorbankan diri kami untuk kemudian menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sebagaimana apa yang sudah menjadi teladan yang diberikan oleh Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk obrolan kami. Berkati hamba-Mu Pak Surif dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya di STT Amanat Agung. Kami bersyukur padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak. Yuk. Oleh anugerah Tuhan, di tahun 2022 ini STT Amanat Agung telah memasuki usia 25 tahun. Sebagai institusi pendidikan tinggi teologi yang terus bergerak maju di bumi Indonesia, STT Amanat Agung berkomitmen kuat untuk membentuk dan mendidik orang-orang percaya yang terpanggil melayani Tuhan secara penuh waktu. Sebagai wujud komitmen kami dalam pendidikan teologi, pada tahun ini kami juga mengembangkan program pendidikan teologi bagi umat Tuhan di ruang publik yang rindu untuk diperlengkapi dengan wawasan teologi Kristen. Penyelenggaraan pendidikan di STT Amanat Agung berbasis pembelajaran transformatif. Secara intensional, kurikulum dan pola belajar dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa secara terarah dapat mengalami perubahan dan pengembangan dalam dirinya, baik dari segi akademis, nilai, sikap, karakter, keterampilan, maupun kemampuan berpikir kritis. Upaya ini dihadirkan agar STT Amanat Agung dapat secara bertanggung jawab menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan yang mampu melakukan pelayanan yang transformatif. Pendidikan transformatif juga mencakup transformasi spiritual dan kecakapan melayani sebagai hamba Yesus Kristus. Untuk itu, kami berkomitmen menolong dan membimbing mahasiswa untuk mengalami transformasi diri menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan di kampus didesain untuk menumbuhkan sikap kehambaan Kristus sehingga mereka siap melayani di dalam segala keadaan. Praktik pelayanan mahasiswa dirancang untuk menumbuhkan keterampilan sekaligus meluaskan jejaring pelayanan mahasiswa. Dengan semua ini, diharapkan para mahasiswa akan semakin menghayati panggilannya secara utuh. Sebagai Integrative Smart Campus, STTAA terus meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informatika, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru secara online, sistem informasi akademik, learning management system Rackspace, perpustakaan digital dan server Linux berkemampuan VPN yang memungkinkan dosen, staf, dan mahasiswa bekerja dan belajar tanpa dibatasi oleh ruang. Laboratorium untuk praktikum kelas dan pelayanan mahasiswa juga terus dikembangkan dengan kelengkapan teknologi yang mumpuni. Di sisi lain, untuk menunjang kehidupan spiritual mahasiswa, kami membangun taman doa dengan konsep Stations of the Cross. Sejalan dengan semua peningkatan sarana penunjang pembelajaran transformatif tersebut, STTAA berkomitmen penuh pada pengembangan mutu dosen dan staf. Selama 25 tahun ini, STT Amanat Agung telah membuktikan komitmen dan kerja kerasnya dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang telah menjadi berkat di Indonesia dan di mancanegara. Dengan tetap menjalankan visi yang dari Tuhan, kami akan terus bergerak maju untuk berkarya bagi gereja dan berkiprah bagi bangsa.